Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Amiruddin dengan NIM 081221030 dari kelas Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan sintaks dari gabungan penjumlahan matriks, perkalian matriks, inverse matriks, dan plot titik. Nah, sesuai yang terpampang pada layar, kode berikut adalah program Python yang melakukan berbagai operasi matematika pada matriks dan juga memungkinkan untuk melakukan plot titik pada koordinat kartesius. Nah, yang pertama ada import library, nanti diimport sebagai NP. Ini digunakan untuk melakukan operasi matematika pada matriks. Nah, selanjutnya ada matplotlib.pilot yang diimport sebagai PLT yang digunakan untuk melakukan plotting grafik. Nah, setelah itu kita def tambah matriks, matriks 1, matriks 2. Ini berfungsi untuk menerima dua parameter, yaitu matriks 1 dan matriks 2, yang akan ditambahkan menggunakan fungsi np.add untuk melakukan penjumlahan matriks. Nah, selanjutnya ada def kali matriks, menerima dua parameter, matriks 1 dan matriks 2 juga. Ini menggunakan fungsi np. Yang berfungsi untuk melakukan perkalian matriks. Selanjutnya ada def inverse matrix, dia menggunakan fungsi np linealg.inv untuk menghitung inverse matrix. Nah, selanjutnya ada def plot titik. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu x dan y, yang merupakan list nilai koordinat x dan y dari titik-titik yang akan diplot. Menggunakan fungsi plt.scatter untuk melakukan plot titik pada koordinat kartesius. Lalu menyertakan label sumbu x dan y, judul plot dan grid pada plot. Kemudian menampilkan plot menggunakan plt.show. Nah, while true-nya itu ada yang berjalan terus-menerus sampai pengguna memilih opsi 0 untuk selesai. Di opsi pertama ada penjumlahan matriks, opsi kedua perkalian matriks, inverse matriks, lalu plot titik, dan 0 ini berfungsi sebagai selesai. Nah, setiap operasi ini memiliki implementasi yang terpisah menggunakan blok if, elif, dan else. Kemudian, misalkan kita pilih di operasi 1. Nah, ini misalnya penjumlahan matriks. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan ukuran matriks, kemudian memasukkan elemen-elemen matriks pertama, kemudian memasukkan ukuran matriks kedua, lalu elemen matriks kedua, dan kemudian akan menghasilkan hasil dari penjumlahan matriks. Nah, jika sesuai, fungsi tambah matriks akan menambahkan kedua matriks. Begitupun sebaliknya. Nah, operasi kedua ada perkalian matriks. Sama halnya dengan penjumlahan tadi, kita akan memasukkan ukuran matriksnya, elemen matriksnya, lalu bila sesuai akan juga menghasilkan hasil dari perkalian matriks tersebut. Nah, di operasi ketiga yaitu inverse matriks, pengguna diminta untuk memasukkan ukuran matriks. Terus dia akan memeriksa apakah matriks tersebut merupakan matriks persegi. Lalu jika matriks persegi, pengguna diminta untuk memasukkan elemen-elemen matriks. Nah, jika bukan matriks singular atau determinan sama dengan 0, inverse matriks akan menjalankan fungsi lalu menghitung inverse matriks. Selanjutnya ada plot titik. Kita akan diminta plot titik. Kita akan diminta untuk memasukkan jumlah titik yang ingin diplot. Nah, ini. Terus pengguna diminta untuk masukkan nilai koordinat x dan y, lalu akan menjalankan fungsi plot titik untuk melakukan plot titik. Nah, di sini di operasi 0, dia itu menandakan bahwa pemrograman telah selesai. Mari kita lihat contohnya seperti berikut. Nah, di sini bila kita memasukkan angka 1, yaitu penjumlahan matriks, ini selanjutnya kita akan diminta seperti yang saya katakan tadi, kita akan memasukkan jumlah baris dari
matriks pertama. Lalu kita akan memasukkan elemen-elemen dari matriks pertama, begitupun dengan matriks kedua. Nah, seperti ini. Setelah kita memasukkan semuanya, ini akan menghasilkan hasil dari penjumlahan matriksnya. Nah, ini bisa dilihat hasil dari penjumlahan matriks tersebut. Nah, lalu bila kita memasukkan angka kedua yaitu perkalian matriks. Seperti pada penjumlahan matriks pertama, kita akan memasukkan ukuran dari matriksnya. Lalu kita akan memasukkan elemen-elemennya, di mana ini kan perkalian itu baris dan kolomnya harus sama. Jadi kita kasih masukkan saja itu matriks 2 kali 2. Nah, di sini kita memasukkan angka dari elemen-elemen matriksnya. Lalu kemudian akan menghasilkan hasil dari perkalian matriksnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih angka, kita ingin mengoperasikan inverse matrix. Nah, kita memasukkan lagi jumlah baris dan kolom matriks. Kita masukkan 2 kali 2, lalu setelah itu kita memasukkan elemen-elemen pada matriks, kita masukkan angkanya. Dan kemudian ini akan menghasilkan inverse dari matriksnya. Ini hasil inverse matriks. Nah, bila kita misalkan kita dalam ini kita tulis misalkan ketika, nah itu tidak akan berhasil karena di sini kan hanya tersedia dari pilihan 1, 2, 3, 4, dan 0. Bila kita memasukkan angka lain atau huruf lain, itu akan menjadi error dan tidak menghasilkan apa-apa. Lalu ini contohnya bila kita memasukkan angka lain dari 1, 2, 3, 4, dan 0 ini, maka dia tidak